rasa bawangnya nggak pernah dimakan kayak gini rasa Oh bawangnya. ya. Dari 6 mie instan ini rasa bawang paling berasa. Bener kan? Bener kan? Aku belum coba sih, tapi dari reaksi Uncle Joey kayak aku udah tahu nih apa. Halo guys, jumpa lagi dengan saya John di Nasi. Kenapa sih? Nah guys, kali ini kita akan review 6 mie instan di Indonesia. Tentunya saya beli di Indomaret, karena itu yang paling gampang didapatkan. Jadi kalian semua bisa mencobai juga nih guys. Nah, yang pertama nih, ada mie bon cabe, ada mie sarimi, mie sukses, Indomie, mie sedap, dan juga Gaga 100. Nah, kali ini kita akan tes, blind test mana kita menebak itu rasa yang mana, dan juga memberikan rating nih guys. Jadi siapa 3 besarnya, kita tunggu ya. Yuk, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe dulu, like, dan juga share video ini. Nah guys, di depan kita nih udah ada 6 mie instan yang udah dimasakin sama Aunty Wendy, dan aku sama Joey nggak tahu nih mie instan ini yang mana ya guys. Jadi sekarang kita akan makan dan kita beri penilaian kepada 3 mie instan itu guys. Sih. Nah, yang pertama mie instan A, kita akan coba nih guys. Yuk. Kita nggak tahu nih apa nih. Iya, kita nggak tahu. Aunty Wendy doang yang tahu. Coba. Jangan sebut merek dulu ya. Bawangnya. Baunya enak sih. Banyak ya? Iya. Coba Pak, makan. Coba makan, coba makan. Aku bilang sih yang ini bawangnya enak, garing, tapi mie-nya asin. Gimana Pak Joy? Jadi juga sih Aunty Wendy. Ibu hamil kalau masak emang kadang asin ya. Udah Uncle Joy, Mohon maaf Pak. biar kita bisa lanjut ke mie berikutnya. Masih menyelidiki. Bagaimana rasanya Bapak? Enak. Enak. Bisa lebih dispesifikkan gitu enaknya? Lezat. Lezat ya. Bawangnya enak banget ini. Bawang gorengnya enak banget. Bawang gorengnya enak ya. Bawang gorengnya itu sedih tuh. Mantap, mantap. Nah, kita coba lanjut ke mie kedua. Ini oke sih. Ya, sebelum lanjut mie kedua, kita minum air dulu biar lidahnya itu dicuci. Ini nggak bersih. Nah, yang kedua ini mie instan B. Nah, kita akan coba ya. Yang ini dia bukan bawang goreng, dia kelihatannya kayak daging. Kita coba dulu. Kayak kerupuk. Gue udah tahu apa nih, gue pernah makan. Gue yakin gue tahu. Gue juga kayak gue tahu ini apa. Coba dulu ya. Coba dan coba. Terus ya. Ya bumbunya pedes ya. Gue udah tahu apa. Gue tahu ini mie apa. Udah tahu. Gue tuh suka banget mie merek ini soalnya. Nggak mungkin salah. Gue nggak suka banget mie ini, tapi maksudnya gue bukan yang suka makan mie ini, tapi kayak gue udah tahu ini mie apa. Gue tuh penggemar mie goreng merek ini. Ini rasanya udah nggak bisa dibohongin. Mie goreng B ya. Iya udah tahu dan ini udah nggak mungkin salah. Enak yang ini ya. Tahu Mohon gue apa? maaf. Gengs. Oh iya oke. Oh ya, siap. Masih ada Hmm. chili. Oh ya, reviewnya lupa. Yang ini dia lebih nggak asin dibanding A. Kriuk Berbumbu ini. lebih berbumbu, betul. Dan kriuknya dia lebih gede dan dia bukan bawang kriuknya. Jadi Oke. ada nilai plusnya sendiri lah guys ya yang ini. Kayak tuh. Kayak kerupuk atau apa sih, saya juga kurang tahu sih. Saya nggak tahu bahannya. Nah, kita lanjut ke mie ketiga. Udah tahu tuh apa. Minum dulu jangan lupa. Udah ini duluan. Oh udah. Nah, kita lanjut ke mie instan ketiga. Mie instan C. Yuk kita coba. Kata siapa? Gue mah tahu tuh merek mie instan. Ya, Ini makan mie instan kadang sebulan sekali. ini lebih hitam ya warnanya. Tapi kan ini bumbunya dipakai semua ya Aunty Wendy ya. Oke, coba.
Iya sih. Ini mesti dieliminasi. Ini aku nggak pernah makan jujur yang merek ini kayaknya. Gua nggak tahu pernah makan macam. Ke lidahnya kayak nggak inget. Ini minyak manis banget. Manis banget. Dibandingin yang dua tadi ini paling manis. Manis banget. Tapi bukan gak enak. Ada asinnya juga. Itu manis Mana ya? karena lo ngeliat gua pas makan. Oh my god. Dewa ini emang paling bisaan aja ini. Yuk kita lanjut ke mie keempat ya guys. Tapi apa ya? Gimana engkau? Kalau aku sih kurang cocok ya karena kayaknya kemanisan. Aku kayak bakal beli juga kalau lagi bosen mie yang lain. Enggak sih kayaknya enggak. Enggak ya. Kita lanjut ke mie keempat. Oke. Mie keempat, mie instan tipe D, bukan tipe. Mie instan D. Nah, dari bentukannya ini aku udah bisa ngira kira-kira ini merek apa sih. Kita coba aja ya. Bener kan? Bener kan? Aku belum coba sih, tapi dari reaksi Uncle Joey kayak aku udah tahu nih. Ini mah jangan kan minyak. Soundtracknya orang udah tahu. Soundtracknya yang satu Indonesia ya? Iya. Betul. Gak tahu. Ini sih bisa calon-calon peringkat 1 sih. Kalau kita salah gimana ini? Masalahnya kalau salah aja nih, guys. Kalau kita salah, kita yang dieliminasi ini. Nah, kita lanjut ke mie kelima. Tapi kenapa ya jujur menurut aku Kenapa? kayak warnanya kayak kurang. Tapi teksturnya aku suka sih. Soal teksturnya dia nggak terlalu cair, jadi Coba kalian bukan lihat. yang basah. Cuma ini tuh kayak Jangan. kurang menarik. Iya emang don't judge the book by its cover kata Iya, orang. Don't judge noodle. Ya. Kayak gitu tahu. Kita lanjut ke mie kelima. Mie instan E. Ini gue udah tahu ini. Nah, ini gue juga tahu. Ini lebih hitam dari yang mie ketiga sih. Tapi kayak aku tuh gue tahu. 150 gue udah tahu sih. Dia udah pernah makan. Terus makan ini belum makan. Bener. Terus pesan yakin ini apa? Ini suka makan pepek bensu pasti tahu. Nggak mungkin salah. Betul. Tapi kalau aku lihat, mie ini tuh teksturnya paling beda dibanding mie yang lain. Cip imut ya. Lebih imut, Iya emang. diameternya itu lebih kecil, Lucu. curly-nya itu lebih curly. Jadi kalau misalnya kalian tahu, Gendut makanya ya. nggak lebih gak gendut juga sih, karena dia porsinya, karena mereka udah ada takarannya sendiri. Ini kayak Dan- bapaknya ini anak. Ini tuh kayak, apa tuh? Kalian tahu apa tuh yang curly? Telepon. Kalian tahu kabel telepon nggak? Kabel telepon yang zaman dulu, maksudnya yang melingkar-lingkar gitu. Nah, ini mirip tuh bentukannya, curly-nya. Kalau sekarang kan telepon udah nggak ada kabel semua ya. Udah tahu sih gue kurang ayam ini kalau ayam ini. Ini enak sih. Udah, jangan marah banyak kan guys. Bahaya, Membungkus ini. membungkus. Ya, lanjut ke mie berikutnya ya guys. Mie instan F. Mie instan terakhir akan kita review. Yuk kita makan. Ini nih warnanya ini bagus banget. Kayak campurnya bagus juga nih. Secara warna ini cukup perfect. Nah, secara penampilannya estetik juga. Mie-nya terkumpul di tengah guys, beda sama mie yang lain gitu. Atau karena kita udah makan aja sih. Ini bisa dibilang kayaknya gue nggak pernah makan. Karena ini rasa bawangnya nggak pernah dimakan kayak gini rasa Oh bawangnya. ya. Dari 6 mie instan ini rasa bawang paling berasa. Iya, Karena aku berasa. pecinta bawang, aku suka mie instan ini. Karena bawangnya menurutku ini banyak. Entah Ini enak kenapa. loh. Enak kan? Kayaknya Kenapa? karena yang masak gua deh. Walaupun nggak pernah coba, tapi mie enak guys. Ini enak loh ternyata loh guys. Dari semua mie. Mie-nya ini tipis juga. Tidak di endorse, tidak di sponsori. Kalau mau endorse sama sponsor itu. Oke, benar-benar guys. Saya menerima segala bentuk sponsor, jadi kalian boleh kontak saya ya. Nah, ini mie ke-6 yang kita makan. Jangan lupa Uncle Joey, kita tujuan di sini bukan memakan habis, tapi kita memberikan rating dan kita menebak. Cukup ya Uncle Joey? Oke. Kita balikin ya guys. Jadi guys, sekarang aku akan kasih 3 besar dari 6 mie ini. Uncle Joey juga pilih 3 besar. Oke. 3 besar ya pasti ini masuk. Setuju Uncle Joey? 3 ya. 3 besar. Oke, boleh satu. D masuk. Yang kedua, aku pilih yang itu sih, F tetap. Iya, ini 7 Aku banget. pilih F ya. Jadi ini masuk 3 besar. Satu lagi,
Aku B sih. B. C gimana? B aja kayaknya. B aja. Oke, kita B aja. Karena B ini paling unik bawangnya, guys. Ya. Oke. Ini kita Ini 3 eliminasi. tereliminasi. 3 kita pinggirkan Bye-bye. dahulu. Bye AC. A, C. S. Ya, yang dieliminasi itu A, C, E ya, guys. Sisa B, D sama F nih, kita urutin aja B, D, F. Nah, itu dari sini yang kita pilih. Dan ini kita coba tebak lagi. Nah, kita coba Ya. tebak yang kita eliminasi dulu. Betul. Ya, Pertama yang E ya. ambil coba. Ini E. E. Ini aku Yang- tahu apa pasti. E aku juga tahu. 3, 2, 1. Bon cabe. Betul kan, Bandi? Betul. Menghebat. Kita perlu dapat gelar mie instan. Yang kita eliminasi juga yang A. Bentar, ini kan pilihannya. Iya sih. Bentar ya. Kayaknya yang sukses. Enggak, sarimi. Hari ini. Oke, sarimi. Oke lah. Apa sarimi? Ini sukses. Ini sukses, oke. Anti Bandi, siapa yang benar? Hari ini. Tara, sarimi. Oke. Ini mie-nya sih agak lumayan asin ya. Jujur yang ini. Paling enak mah agak lebih asin aja. Lebih asin. Kalau kalian suka asin, ya aku suka Nah, asin. ini mie yang manis itu kan tadi kan? Ini ya, ini yang paling hitam Iya. dan menurutku ini manis. Ini kayaknya gaga kayaknya sih. Gue bilang mie super. Sukses. Mie sukses, betul kan? Karena mie super. Bener. Mie sukses, guys. Bagaimana nanti Wendy? Gagal. Wes, Hebat ya? kan uangnya udah berkurang dari yang lain. Iya sih, benar. Kalau Smart. kita mikir statistik ini udah berkurang. Yes. Betul, guys. Makanya matematika itu penting, guys. Sekarang kita dari 3 ini kita akan menentukan 3 besar. Siapa Tiga peringkat besar satu? kita tentuin Oh ya, lagi. kita udah 3 besar. Peringkat satunya kita tentuin siapa? Peringkat 2 siapa? Kita tentuin peringkat 3 siapa, guys? Pertama peringkat 3, pilih yang mana, Uncle Joy? F sih. B. Ya udah. Gimana tuh Wendy? Anti Wendy, Vote yang mana? yang mana peringkat 3? F atau B? Bener. Anti Wendy kan nggak coba Nggak ya? coba. Bener juga ya? Bener juga. Oke. Oke, kita sepakat deh. Ya udah B lah. Oke, ketiga ya. Oke, B. B peringkat 3, peringkat 2, Wow. peringkat 2 aku pilih F. Itu deh. Cobain lagi. Mungkin kita perlu cobain lagi. Kita lupa ya guys. Ini kita lupa, murni lupa. Iya, guys. itu cobain dulu. Itu. Tahu sebenarnya cobain lah. Tahu kan? Ya, ini yang lagu gue tahu, tapi Ini warnanya kurang bagus atau iya, kan? entah apa ini yang bikin. Tuh. Jadi warnanya kurang bagus kan? Mm-mm. Iya kan, bener kan? Mm-mm. Ingat pepatah dengan Kan warnanya warna itu penting kalau Indomie. Indomie kan? Kalau mie instan. Jangan buka kartu dulu apa gue. Kalau ini rasanya udah jelas banget. Gak mungkin gak tahu. Kalau kalian makan, kalian pasti tahu tuh rasanya. Ini sebenarnya nggak ketebak sih. Ini nggak ketebak benar. Ya udah, ini karena teksturnya kurang, aku ya udah aku setuju Uncle Joy ini Ya kan? D. Tapi sebenarnya kalau kalian beli yang biasa, apalagi yang di warung, Bisa tuh warnanya bagus kan? ada peringkat pertama tentu dia ini ya. Tapi ini beda hari. Nggak apa-apa, kita bikin dia peringkat kedua. Apa peringkat ini satu paling ya. original kali? Bener Nggak tahu juga ya. sih. Ya rasa-rasa original. Gitu. Enggak, tadi kan bungkus awalnya original. Original ya? Nggak mungkin yang lain. Nggak mungkin. Ini aku tahu. Yang Ini mie sedap yang Padang. Betul, aku juga setuju. Mie sedap. Bener nggak? Oke, iya, kita Jadi benar. guys, ini tuh ya, aku tuh paling suka mie merek ini sebenarnya. Karena itu ada bawang crunchy-crunchy-nya itu. Itu sih. Pengakuan dari Uncle Joy. Ini Udah tau lah. dari Sabang sampai Udah tahu pasti terus. Indomie guys. Beneran di Wendy? Betul. Ini kita nggak mungkin salah. Jawaban terakhir tinggal sisanya nih sebenarnya. Apa ya tadi? itu juara 1. Ya. Ini juara 1. Ini juara 1 loh guys. Wow. Mie tipe F. Mie jenis F. Mie tipe F. Ini mie bon cabe. Bon cabe. Jadi ini mie gaga. Bukan, itu super. Coba negara mie sukses. Sukses. Sarimi. Oh sari mie. Ah, berarti ini mie sukses. Iya, ini mie sukses. sukses. beneran. Mie sukses. Oh ini isi 2 itu. Iya. Ini isi 2 satu. 1. Sengaja, soalnya kalau yang isi 2 orang pasti udah tahu. Bener juga sih guys. Makanya aku pikir kok tadi ukurannya sama semua ya. Pak harusnya ada yang isi 2. Banyak. Jadi makan dulu. Itu aku nggak ketemu yang sebenarnya nggak ketemu yang satu sih guys. Jadi aku beli yang isi 2. Itu sebenarnya behind the scene. Mie sukses beneran. Ini sukses. Bawangnya banyak guys. Apa karena itu 2?
maaf deh guys, baterai habis. Betul. Makanya keenakan lupa sama baterai habis. Jadi peringkat 1 kita tetap mie F, yaitu adalah mie sukses. Betul kan, Andi? Oke. Tak menyangka jawaban ini. Iya, aku juga nggak nyangka sih. Aku seumur hidup nggak pernah coba mie sukses. Ini sama juga pernah cobain mie sukses ini. Mohon maaf pada pabrik mie sukses, aku tidak pernah coba, tapi ternyata mie kalian itu enak. Ini enak, Pak. Unik rasanya ini dibandingin mie yang lain. Bawangnya enak. Coba lagi, coba lagi. Enak. Coba lagi. Nah, di sini coba lagi. Coba lagi, kita mesti coba lagi. Nanti anaknya berewokan kalau makan pizza. Oh gitu. Ya jangan, aku tuh beli. Bener. Dia karena bawangnya banyak. Entah mungkin karena ini dua porsi bawang jadiin 1 atau gimana. Udah di refill juga ya. Oh, di refill. Oke lah. Oke guys, jadi pemenang acara kontes pada malam ini, kontes mie instan, adalah mie sukses. Habisnya aku akan lanjutin kasih fakta menarik tentang mie instan. Jangan kemana-mana, subscribe dulu dan like video ini. Nah guys, sekarang saya akan kasih tahu fakta menarik tentang mie instan. Semua itu bermula pada tahun 1958 di negara Jepang, yaitu pendiri pabrik Nissin yang kita kenal sekarang, yaitu Mamofuku Ando. Dialah orang yang menciptakan mie instan pertama kali di dunia. Awalnya itu kan kejadian 10 tahun setelah Perang Dunia Kedua, di mana saat itu Jepang juga masih mendapatkan pasokan bahan makanan dari negara Amerika, dan banyaknya waktu itu adalah gandum, guys. Jadi dari gandum itu kan pemerintah Jepang saat itu memikirkan supaya membuat roti untuk makan rakyatnya. Dilihat saat berjalan itu dilihat kok kayak warga tuh banyak kan makan roti tapi dengan teh. Karena warga Jepang suka minum teh. Dilihat kayak kurang bergizi, oleh karena itu akhirnya pemerintah Jepang kayaknya tepungnya itu, gandumnya itu dibikin jadi tepung dan dibikin jadi ramen seperti itu guys. Karena ramen itu kan emang sudah dikenal lama di Jepang juga kan, makanya ciptalah ramen di sana. Dan saat itu pendiri pabrik Nissin Mamofuku Ando itu dia melihat kedai ramen itu kok antriannya sangat panjang, dan warga yang makan di sana, orang yang sudah mengantri makan di sana kok kayak rasanya sangat senang gitu makannya. Saat itu juga lagi musim dingin guys, jadi kalian bayangin musim dingin kalian makan mie berkuah kan tentu sangat enak ya guys ya. Nah disitulah pendiri Nissin itu berpikir untuk wah kita harus menciptakan ramen yang instan atau mie instan saat itu. Jadi dia merancang dari cara pembuat mie-nya, bagaimana bumbu-bumbunya cocok, dan juga bagaimana pengepakannya sehingga dapat bertahan lama dibandingkan dulu tuh terkenalnya mie beku. Jadi dibikin supaya bertahan lebih lama dan juga memasaknya itu lebih cepat, yaitu 2 menit guys. Nah itu adalah awal mula terciptanya mie instan, dan pada tahun 1971 terciptalah mie instan dalam cup untuk pertama kalinya dan juga oleh pabrik Nissin. Itu guys untuk penciptaan mie instan pertama kali dan juga mie instan dalam cup. Nah, kalau kalian lihat nih, mie instan apakah sepenuhnya jahat? Karena kita tahu mie instan itu kan tidak baik untuk kesehatan tubuh. Nah, seperti judul video ini, di mie instan itu ada kandungan vitaminnya guys. Nih, saya kasih lihat nih contohnya. Kalian bisa lihat nih kandungannya. Ada vitamin C, ada juga zat besi, dan vitamin-vitamin lainnya. Nah guys, tapi bukan berarti semua mie instan itu aman dikonsumsi atau sehat ya guys, dan bisa menggantikan fungsi dari suplemen atau vitamin-vitamin yang kita minum untuk kebutuhan vitamin kita. Karena tentunya makanan lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran juga banyak kandungan vitaminnya dan tentu lebih sehat. Nah, kekurangan mie instan itu ada di mana sih guys? Pertama ada di kandungan kalori yang tinggi, kedua dan juga kandungan dari garam dan juga MSG yang tinggi, sedangkan kadar serat yang rendah. Nah, itulah yang bikin jadi berbahaya. Jadi kita saat makan mie instan yang kandungan garamnya tinggi, kalorinya tinggi, MSG tinggi, tentu membuat berat badan kita lebih cepat naik. Dan juga MSG yang tinggi itu katanya bisa menyebabkan sindrom MSG. Nah, jadi itu ada kumpulan gejala atau yang kita rasakan setelah kita makan MSG pada kadar tertentu. Nah, gejala itu apa aja guys? Pertama, kita bisa merasa kesemutan. Kedua, badan kita atau otot-otot di badan kita berasa kayak pegel-pegel gitu, kayak apa ya, bukan nggak kuat tapi kayak digerakkan tuh kayak pegel, rasanya nggak nyaman.
ketiga, kita juga bisa merasakan seperti sakit kepala itu guys. Nah, itu 3 gejala yang bisa dirasakan saat kita makan MSG yang kadar tertentu, tapi setiap orang berbeda-beda. Jadi, jika kita merasakan hal itu setelah kita makan makanan yang asin atau makan makanan yang dengan MSG, nah, itu mungkin sindrom MSG. Jadi, itu sindrom yang muncul saat badan kita efektif lah terhadap MSG itu. Nah, jadi kesimpulannya, apakah mie instan itu aman untuk dikonsumsi atau boleh kita makan rutin, mungkin seminggu sekali atau kita 2 minggu sekali, apakah boleh? Tentu jawabannya adalah boleh. Jadi selama makanan sudah ada label BPOM, yang sudah lewat uji dari BPOM, tentu adalah makanan yang aman untuk dikonsumsi. Namun kita tinggal lihat pada kemasannya. Jadi kalau kita ingin makan mie instan, kita ikutilah gambar pada kemasan atau anjuran pada kemasannya. Jadi kita bisa lihat ada gambar ayamnya, ada juga sayur-sayurannya, ada telurnya. Nah, jadi biar kandungan-kandungan nutrisi yang kita makan tuh lengkap. Ada proteinnya dan juga ada vitamin-vitamin dari sayurnya seperti itu guys. Jadi jika ingin kalian makan Indomie, makalah dengan tambahan lainnya, misalnya dengan telur yang paling gampang. Seperti itu guys. Sekian dulu guys untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk dukung terus channel ini, like dan juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali. Dadah!